Indonesia. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit membahas mengenai pengelolaan sumber daya pesisir, apa itu masalahnya, dan juga solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu mengenai pengelolaan pesisir sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah padat. Nah, di wilayah pesisir seringkali dijadikan tempat pembuangan limbah, sedangkan itu berpengaruh buruk terhadap biota laut. Bagaimana solusinya agar tidak berkelanjutan dan meminimalisir kerusakan di bawah laut? Adapun solusinya yaitu sesuai dengan kebijakan Agenda 21 Indonesia, di mana pengelolaan sumber daya alam merupakan agenda keempat. 3 subagenda dirumuskan dalam agenda, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Nah, untuk penanganan bagi ketiga aspek tersebut diarahkan pada upaya pelestarian dan perlindungan biologi pada tingkat genetik spesies dan juga ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang, dan tumbuhan di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu ancaman bagi masyarakat atau penduduk di wilayah pesisir, yakni di mana masyarakat di wilayah pesisir sangat rentan terhadap atau terkena bencana alam. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir seperti apakah guna mengatasi hal tersebut? Adapun jawabannya yaitu pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, pada pasal 67 undang-undang tersebut menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti antara masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup dan juga untuk hak asasi manusia tersebut. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu mengenai penangkapan ikan secara ilegal mengakibatkan rusaknya kehidupan laut. Adapun pertanyaannya yaitu mengeksploitasi ikan di laut sangat sering kali terjadi sehingga banyak karang bawah laut menjadi rusak. Lalu apa yang tepat, tindakan atau upaya yang tepat sesuai dengan Menteri Perikanan? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan juga merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terhadap oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, dikarenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar. Kemudian, karena luasnya wilayah laut, terjadi kebatasan pemerintah untuk mengawasi kegiatan destructive fishing atau ilegal penangkapan ikan yang berakibat merusak. Dari keterbatasan personil pengawasan, sehingga dibutuhkannya peran masyarakat yang sangat diperlukan untuk sama-sama memerangi pelaku destructive fishing. Adapun masalah yang keempat yakni mengenai pelabuhan kapal laut rentan bocornya minyak ke laut, yaitu di mana sarana transportasi di laut atau pelabuhan di wilayah pesisir tidak jarang bahan bakar ini masuk dalam air laut dan mencemari lingkungan di bawahnya. Bagaimana cara untuk meminimalisirnya atau mengantisipasi agar tidak terlanjur rusak? Jawaban dari masalah yang keempat yakni berkaitan dengan nomor 1, di mana mengenai kebijaksanaan nasional lingkungan hidup mengacu pada nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan, yakni yang pertama yaitu pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk yang kedua, fungsi lingkungan perlu dilestarikan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk yang ketiga, yaitu pemanfaatan sumber daya alam tidak terpulihkan. Keempat, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan juga sehat. Untuk yang kelima, mengutamakan usaha pencegahan dibanding usaha penanggulangan atau pemulihan. Untuk yang keenam, yakni kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Lalu yang terakhir adalah pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian. Untuk masalah yang kelima atau masalah yang terakhir yakni pengelolaan lahan pesisir menjadi lahan pertanian. Nah, pengelolaan sumber daya pesisir oleh orang sekitar salah satunya yaitu dibuat untuk lahan pertanian atau dibuatnya petakan-petakan sawah yang akan mempengaruhi efektivitas dari masing-masing wilayah darat maupun wilayah laut. Bagaimana agar tidak berakibat fatal, sedangkan sarana prasarana dari pemerintah masih sangat minim untuk masyarakat sekitar pesisir. Untuk jawabannya yaitu pengendalian pencemaran dan garis miring atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan. Terima kasih.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Yang pertama, masyarakat di wilayah pesisir biasanya banyak pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan ini ada beberapa yang melakukan dengan cara pengobaman atau aktivitas lainnya yang dapat merusak lingkungan pesisir. Bagaimana upaya pemerintah untuk pencegahan dan pelarangan pengeboman bagi masyarakat di sekitar pesisir tersebut? Solusinya, untuk menanggapi permasalahan ini, saya akan mencoba memberikan beberapa saran alternatif atau strategi yang dapat diprogramkan oleh pemerintah dengan melakukan peluang untuk ancaman yang ada. Yang pertama, pemerintah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup harus lebih aktif memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, terus khususnya pada terumbu karang dan pohon bakau. Yang kedua, pemerintah daerah melakukan insitasi terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan bantuan alternatif pekerjaan lain sebagai konsekuensi larangan aktivitas pengeboman oleh nelayan. Alternatif itu disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki nelayan atau yang bisa dilakukan oleh nelayan seperti budidaya dengan kerambah jaring apung atau KJA, atau alternatif aktivitas lainnya yang disetujui oleh nelayan tersebut. Alternatif pekerjaan ini harus dibantu dengan dukungan moral dan sumber daya yang perlengkapan yang dibutuhi dari pemerintah. Nah, jika strategi di atas dilakukan, maka diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pengelolaan sistem perairan pesisir. Permasalahan yang kedua, melihat kerusakan terumbu karang yang berakibat buruk bagi ekosistem laut. Nah, bagaimana solusi bagi kerusakan terumbu karang tersebut? Jawabannya itu budidaya terumbu karang bisa menjadi solusi untuk memelihara ekosistem terumbu karang yang rusak. Budidaya perlu digalakkan agar kondisi terumbu karang di Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Selain mempergencar budidaya terumbu karang, juga mendorong agar semua pemangku kepentingan bahu-membahu dalam mengurangi faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Jadi, kesadaran bersama harus terus dipupuk agar terumbu karang tetap lestari. Permasalahan yang keempat, adanya penambangan pasir laut yang dilakukan di sekitar pesisir, menyebabkan kerusakan laut. Bagaimana melakukan pencegahan pencemaran lingkungan di daerah sekitar tambang? Solusi atau jawaban yang pertama yaitu melakukan riset dan analisa lingkungan sebelum melaksanakan program. Kegiatan perusahaan pertambangan bukanlah kegiatan seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan di setiap proses produk pasti menghasilkan limbah yang sulit untuk terurai oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan. Karena itu, perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan kerja tanpa melakukan riset dan survei langsung mengenai kondisi lingkungan saat itu. Pendapatan kondisi lingkungan tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus berkala dan berkali-kali selama perusahaan tersebut masih berdiri di sana. Yang kemudian, pengecekan berkala dan monitoring. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan kondisi lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menghindari kerusakan lingkungan secara berkala. Kemudian, mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Perusahaan pertambangan tidak bisa semena-mena dalam melakukan atau memperlakukan hasil kegiatan produksinya, sebab pasti menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, terdapat prosedur khusus yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang. Yang terakhir, menghindari zona lindung dan konservasi. Pengembangan perusahaan tambang pasti membutuhkan pembebasan lahan. Karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan atau memperhatikan lokasi pertambangan. Hal ini untuk menghindari atau terhindar dari rusak kondisi lingkungan yang bisa berimbas pada eksistensi flora dan juga fauna yang ada di sekitar. Permasalahan yang keempat, adanya penambangan pasir laut yang dilakukan di sekitar pesisir, menyebabkan kerusakan laut.
Bagaimana melakukan pencegahan pencemaran lingkungan di daerah sekitar tambang? Solusi atau jawaban yang pertama yaitu melakukan riset dan analisa lingkungan sebelum melaksanakan program. Kegiatan perusahaan pertambangan bukanlah kegiatan seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan di setiap proses produk pasti menghasilkan limbah yang sulit untuk terurai oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan. Karena itu perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan kerja tanpa melakukan riset dan survei langsung mengenai kondisi lingkungan saat itu. Pendapatan kondisi lingkungan tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus berkala dan berkali-kali selama perusahaan tersebut masih berdiri di sana. Yang kemudian pengecekan berkala dan monitoring. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan kondisi lingkungan. Dengan begitu kita bisa menghindari kerusakan lingkungan secara berkala. Kemudian mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Perusahaan pertambangan tidak bisa semena-mena dalam melakukan atau memperlakukan hasil kegiatan produksinya, sebab pasti menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, terdapat prosedur khusus yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang. Yang terakhir, menghindari zona lindung dan konservasi. Pengembangan perusahaan tambang pasti membutuhkan pembebasan lahan. Karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan atau memperhatikan lokasi pertambangan. Hal ini untuk menghindari atau terhindar dari rusak kondisi lingkungan yang bisa berimbas pada eksistensi flora dan juga fauna yang ada di sekitar. Permasalahan yang kelima ini atau pertanyaannya adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai dari abrasi. Nah, solusi yang dilakukan yaitu dengan memperkuat pantai agar mampu menahan gelombang laut. Contohnya itu dengan cara membuat pemisahan gelombang dengan menambahkan batu-batuan di sekitar pantai. Kemudian mengubah transport sedimen sepanjang pantai dan mengurangi energi gelombang dengan yang sampai ke pantai, mereklamasi pantai yang sudah terkena abrasi.